maliki alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana binada ma min hawaja min sari malaikati farqam min qurubina jum'ati sanjata Salatullahi alaihi Madam malaikat rahmat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakr dan Umar Utsman wa Ali bi sahabatul qarabati wa tabi'in wa tabi'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali kepada Allah badanya fakayuan jadi mukallaf tidak. Wazam sultan asyam dekat itu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Man hadara fi hadzal majlis Allah ma sahih sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bin Sayyidina Muhammad. Lahumul Fatihah. Usan walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Sekarang dunia akan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu intaha ma aradnahu wa tamma mahtamamna bihi wa qasadnahu fal narfa ilallahi ta'ala akufal ibtihadi wa natawassalu bihi wa binataijihi arbabil alwaki wal ahwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu intahalan sekarene wis tutup atau wis rampung apa ma barang aradnahu kang ngarepake ingsun ing ma wa tammalan sampurna apa ma barang ihtamamna kang nejo gati ingsun bihi kelawan ma wa qasadnahu lan nejo ingsun ing ma fal narfa mongko becik ngangkat ingsun inallahi maring Allah ta'ala akufu ing epe-epe al-ibtihala akuful ibtihala ing epe-epe andap asor wana tawassalulan gawe lantaran ingsun bihi kelawan ma wa binata ijihi lan kelawan pira-pira turunan wa binata ijihi arbabil azwaki
wa binatai jihilan kelawan pira-pira turunane Syekh arbabil azwaki kang kagungan perasaan wal ahwali lan tingkah kang mulya. Kemarin sudah kita menjelaskan terkait dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terkait dengan perjuangan beliau, kehidupan beliau. Kita di penghujung bab terakhir, yakni setelah sampai terhadap apa yang kita inginkan, yakni terkait dengan menunjukkan kesempurnaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dengan kerendahan hati dan dengan sopan santun, akuful ibtihal, kita berwasilah, bertawasul lewat lantaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga keturunannya, yang mana beliau memiliki perasaan hati dan perilaku yang mulia. Panakulu mongko dawuh ingsun utawa ndonga sapa ingsun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi lan welas asih ing dalem akhirat bloko. Allahumma duh Gusti Allah, inna temen stune kita iku nas'aluka nyuwun ing tuan biangfasi lantaran pira-pira nafasi hadzal arifi ing dalem biangfasi lawan lantaran pira-pira nafasi punika wali hadzal arifi kang makrifat maring Allah al-akbari kang agung derajati wasirri lan lantaran sirri al-adhari kang langkung suci al-warithi kang dados warise Kanjeng Nabi al-warithil Muhammadi kang dados warise Kanjeng Nabi Muhammad. Artine kang ngurip-nguripi agamane Nabi, sahibil id wa idlali, kang kagungan makom nutuhake, anal bisati ing atase lemek peparek al indiyi kelawan parek-pareke bangsa maknawi, wa bisalikina lan kang dadi lantaran wong kang lumaku utawa sami ngambah ala min hajihil anwari ing atase dalane kang langkung padang wal muhtarifina lan kang dadi lantaran tiang-tiang kang padha nyiduk kabeh mimman hali ma'arifi saking pira-pira unjukane pira-pira wong makrifat, utawa saking pira-pira unjukane pira-pira makrifate Syekh al-a'zabi kang luweh tawa al-askhari tur agung toyone ang tumit dana ing yen to paring bantuan panjenengan pitipin kelawan ang tumit dana ing yen to paring bantuan panjenengan ing kita pitipi ang fusihim kelawan wangine pira-pira nafase salikin watu demi lan nyaketake lana dateng kita min simari rirosihim ing dalem pira-pira wohe tandurane salikin. Ya ayyuhal arwahu eling pira-pira ruh al muqaddasati kang den sucikaken. Ya khotmu
duh wali kang dadi pungkasan, ya kutbu kang dadi punjere jagat, ya imamani duh wali kang dadi imam loro, ya autadi kang dadi pathoke jagat, ya abdalu duh para wali abdal, ya rukobau duh para wali kang nginjen-nginjen, ya nujabau duh para wali kang loman, ya nukobau duh wali kang ninggal batine menungso, ya ahlal ghairati duh wali kang dadi ahli ban ya nukobau duh wali kang sakang ningali batine manungso, ya ahlal ghairati duh wali kang belani agama, ya ahlal akhlaki duh wali kang duweni budi pekerti kang bagus, ya ahlas salamati duh wali kang ahli slamet, ya ahlal ilmi duh wali kang ahli ilmu, ya ahlal basti duh wali kang ahli jembar penggalie, ya ahlal janani duh wali kang ahli ngrekso manah, wal adfi lan welas asih, ya ahlad difani duh wali kang ahli mulyaake pira-pira tamu, ya ayyuhas syahsu duh eling-eling tiyang kang dados wali kang manggon al jami'u ana makom jami', ya ahlal angfasi duh para wali kang ahli ngrekso mlebu metune ambekan, ya ahlal ghaibi duh wali kang ahli ghaib utawa kang ora ketingal mingkum saking panjenengan sedaya, wasyahadati lan kang ketingal, ya ahlal kuwati duh wali kang ahli kekuatan, wal azmi lan makom azam, ya ahlal haibati duh para wali kang ahli haibah, wal jalali lan kang ngagungake Allah, ya ahlal fathi duh para wali kang ahli futuh, ya ahlal ma'ariji ya ahla ma'arijil ula duh wali kang ahli munggah ondo-ondone makom luhur, ya ahlan nafsi duh wali kang ahli merangi nafsu, ya ahlal imdadi duh wali kang ahli paring bantuan, ya ahla solatil jarsi duh wali kang ahli nampa ilham,
kang al-jarsi kang suarane kaya klintingan. Yakutbul qahiru. Yakutbu duh wali kutub. Al-qahiru kang murba wasesa. Yakutba duh wali kutub ar-raqa iki kang alus atine. Yakutba duh wali kutub saki tirrofrofi kang tumurun saking rof-rof. Ibnu Sakitil Arsy putrane kang nampa dawuh al-arsy kang tumurun saking arsy. Ya ahlal ghina duh wali kang ahli butuh billahi kelawan Allah. Ya kutbah duh wali kutub al-khosyati kang wedi marang Allah. Ya ahla ainit tahkimi duh wali kang ahli ngeyakinake ilmu hikmah. Wazawa itilan ilmu ziyadah. Ya ahlal budalai duh wali kang ahli dadi ganti utawa badal. Ya ahlal jihadi duh wali kang ahli manggon ana ing arah-arah asiti kang 6. Ya mula matiyatu duh wali kang ora nglairake kebagusan lan ora nyimpen ala. Ya fuqaroi duh wali kang sami fakir. Ya sufiyatu duh para wali kang bening atine. Ya ubadu duh wali kang ahli ibadah. Ya zuhadu duh wali kang ahli zuhud. Ya rijalal ma'i duh wali kang mlaku ana dhuwur banyu. Ya afrodu duh para wali kang dhewe. Ya umana duh wali kang dadi aminullah. Ya qurra'u duh wali kang ahli maca Quran. Ya ahbabu duh para kekasihe Allah. Ya ajillau duh para wali kang agung pangkate. Ya muhadditsuna duh para wali ahli hadis. Ya sumara'u duh para wali kang ahli melek bengi. Ya warasata duh para wali kang dadi warite az-zalimi kang wong kang reksa zalim. Linafsihi maring awak dhewene mingkum saking sira kabeh. Wal muktasidi lan wong kang nejo. Wasabiki lan wong kang balapan bil khairati kelawan pira-pira kebagusan. Ayyuhal arwahu duh para ruh at-tahiratu kang suci. Mirrijalil ghaibi saking para wali kang manggon ing alam ghaib. Wasyahadati lan alam syahadah. Kunu wonten tuan sedaya iku aunan nulungi lane maring kita fi najahit talabati
ing dalem ngasilake pira-pira penyuwun wa taisilul muradati lan gampelake pira-pira pengajeng kita wa in hadzal azamati lan gregahake pira-pira sejo wa ta'mini lan nyelametake wa ta'minir rawati lan nyelametake pira-pira perkara kang kita ajrihake wa satril aurati lan nutupi pira-pira cacat wa qada ituyuni lan nyauri pira-pira utang wa tahqiqiz dzununi lan nyatakake pira-pira penyono kita kang sae wa izalatil hujubi lan ngilangake pira-pira tabir al ghayahibi kang sami metengi ing kita wa husnil khawatimi lan baguse pira-pira pungkasan kita wal awaqibi lan pira-pira akibat akhir kita wa kishfil kurubi lan buka utawa ngilangi pira-pira susah kita wa ghufraniz dzunubi lan ngapunten pira-pira dosa. Beberapa doa yang disampaikan di dalam kitab Manaqib, bagaimana seseorang ketika ngerayu kepada Allah. Sini dibuktikan dengan begitu banyaknya sebutan orang yang kita tawasuli, orang yang kita mintai bantuan tawasul ya dengan lantaran. Bukan kita minta bantuan kepada yang bersangkutan, tapi kita bertawasul dengan lantaran. Di antara yang kita panggil, ya di situ kita mintai bantuan adalah beberapa wali dan banyak wali yang kita sebutkan. Di antaranya adalah orang-orang yang ahli ma'rifat, orang yang di situ mengetahui rahasianya Allah, orang yang di situ disucikan hatinya oleh Allah, yang menjadi pewarisnya para nabi, orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia, yang di situ berada di hamparan di sisinya Allah, yang mana melalui perantaraan mengikuti jejak daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana di situ lebih terang dengan perantaraan, di antaranya apa, dengan cara menimba makrifat yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana di situ memberikan pertolongan seperti disampaikan kemarin ya, bahwasanya orang-orang yang di situ mau mengikuti jejak lampah beliau, maka beliau akan membantu dan menggandeng tangannya untuk keluar daripada daripada kekhawatiran yang di situ nanti berakibat fatal kepada manusia. Jangan sampai manusia ini terperosok ke jurang maksiat, jangan sampai manusia itu terperosok ke dalam jurang yang di situ Allah tidak ridho. Bahkan di sini tidak hanya satu wali yang di situ disebutkan, tetapi banyak wali, mulai dari wali kutub, wali yang di situ menjadi paku bumi, ya, wali autad, wali abdal, wali rukoba, kemudian wali nujaba, wali nukoba, dan juga wali-wali yang lain, yang mana beliau menempati posisi, menempati derajat kewalian yang berbeda, yang mana tujuannya hanya satu, yakni beliau melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah. Jadi untuk menjadi seorang wali itu tidak seperti yang kita gambarkan, kayak orang naik kelas kemudian dapat ranking atau dapat predikat, kita ujian kemudian kita dapat predikat. Tetapi di situ untuk menjadi seorang wali tidak hanya seperti yang kita pikirkan secara mudah, tetapi di situ harus mau menanggung risiko seperti yang kemarin digambarkan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di situ menjadi penjamin daripada
pedagang yang di situ mau menerima terkait dengan kejadian atau mungkin sesuatu hal yang tidak enak. Ya. Artinya kejadian yang belum terbukti atau belum terjadi, Syamsul Qadir Al-Jailani berani menjadi penjamin untuk keselamatan orang tersebut. Hal-hal yang seperti itulah yang bisa dilakukan oleh para wali. Sedangkan kita manusia biasa hanya bisa bertawasul melalui lantaran beliau-beliau agar apa di situ kunu aunan lana fi najahit tolabai, agar apa beliau semuanya mau untuk di situ mengajukan menjadi lantaran bertawasul agar apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan itu bisa diterima oleh Allah untuk memudahkan apa yang kita inginkan. Ya. Di antaranya apa? Allahumma wa kama ahdartana khutmak. Di antara wa taisirul muradati wa inhadil azamati. Ini adalah beberapa yang diharapkan oleh pengarang daripada Manaqib Syabdul Qadir Al-Jailani ketika meminta pertolongan. Artinya meminta bertawasul, berdoa melalui tawasul yang disampaikan melalui manaqib. Di antaranya apa? Beliau menginginkan orang yang membaca kitab manaqib ini juga membaca doa yang beliau tulis. Di antaranya apa? Kunu aunan lana fi najahit talabati. Melalui wasilah-wasilah beliau, melalui tawasul-tawasul kepada para walinya Allah, kita berdoa menginginkan beliau semuanya menjadi penolong kami untuk mendapatkan apa yang kami minta, apa yang kita inginkan, memudahkan apa yang kita minta. Kemudian memberikan semangat untuk tujuan kita, memberikan keselamatan dari perkara apa yang kami takutkan. Catatannya adalah kita bertawasul ya, sebagai lantaran agar apa? Allah di situ memudahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta. Semuanya tetap kehendaknya Allah. Jadi kita merayu Allah melalui para kekasihnya agar apa yang kita inginkan, perkara apapun yang kita harapkan bisa diijabah oleh Allah. Di antaranya apa? Memberikan keselamatan dari apa yang kita takutkan, menutupi daripada cacat atau mungkin aib-aib kita. Kemudian waqadha itu yuni, untuk bisa nyaur hutang, wa tahqiqiz dzununi, untuk di situ menguatkan terkait dengan prasangka kita agar kita memiliki prasangka yang baik. Kemudian menghilangkan tabir-tabir yang di situ menggelapkan hati kita. Kemudian kita menginginkan, kita berdoa, kita berharap kalau nanti kita memiliki kebaikan sampai kita meninggal, sampai pada akhir kehidupan kita, dan juga melenyapkan daripada kesedihan-kesedihan yang kita alami, dan juga kita berharap melalui wasilah dan tawasul kepada para kekasihnya Allah, kita mendapatkan pengampunan daripada dosa-dosa kita. Yakni ketika kita bertawasul, tetap yang di situ memberikan jaminan terkait dengan apa yang kita inginkan itu tetap Allah. Tawasul itu hanya sebagai lantaran, kita tidak meminta kepada para walinya Allah, tapi kita berharap para walinya Allah mau mengamini doa kita, mau di situ juga mengajukan apa yang kita inginkan, sehingga untuk persentase daripada dikabulkan oleh Allah itu sangat besar. Jadi diibaratkan doa ini ibaratnya adalah sebuah permintaan. Kalau yang kita minta itu ada sesuatu hal yang di situ dibantu oleh orang
oleh di situ yang menjadi kekasih daripada yang nantinya akan membantu, insyaallah akan dipermudah. Di antaranya siapa para kekasihnya Allah adalah para wali-walinya Allah yang di situ selama hidupnya hanya memberikan waktunya, hanya memberikan apa yang dimiliki, apa yang di situ diberi oleh Allah digunakan untuk beribadah kepada Allah, hanya digunakan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kalau kita tidak melalui lantaran para wali, lantaran para kekasih-kekasihnya Allah, insyaallah ya lek dikabul nih karo Allah kuwi persentasenya 0,0 sekian persen. Kembalinya lagi, permintaan yang kita minta kepada Allah itu pun akan diberikan oleh Allah pada waktu yang terbaik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah. Ibadallah, duh para kawulane Allah, rijalallah duh para jago-jagone Allah, aghisuna kersa nulungi Tuhan ing kita li ajlillahi keranten arai Allah, wa kunu lan wonten Tuhan kabeh aunana iku aunana nulungi kita lillahi keranten Allah, asa mugi-mugi saged hasil sejo nahlo hasanah lo mugi-mugi saged hasil sejo kita bifadillahi sebab kanugrahane Allah, waya aktab tuh bira-bira wali kutub, waya anjak lo lan wali kang lumo, waya sadat lan para sayyid, waya ahbab lan para kekasih Allah, wa antum hale utawi tuan sedaya ya ulil albabi tuh tiang-tiang kang duwe akal sampurna, ta'alau kersa maringi Tuhan sedaya wang surulan nulungono Tuhan sedaya lillahi keranten Allah, sa'alnakum nyuwun kita sedaya ing Tuhan sedaya, sa'alnakum nyuwun kita Tuhan ing nyuwun kita ing Tuhan sedaya, wali zulfalan dateng peparek Allah, rajaunakum ajeng-ajeng kita wali zulfalan dateng pepareke Allah, utawa ajeng-ajeng kita rajaunakum ing Tuhan sedaya, wali zulfalan dateng peparek Allah, rajaunakum ajeng-ajeng kita ing Tuhan sedaya, wa fi amrin lan ing dalem perkawis tawa perkara kasatnakum nejo kita ing Tuhan sedaya, fasyuddu mongko ngiyatake Tuhan sedaya asmakum ing sejo Tuhan sedaya lillahi keranten Allah, kaya Rabbi duh pangeran ingsun bisa dadi kelawan lantaran bendoro ingsun tahakkok mugi-mugi nyatakake Tuhan li dateng kula isyarakum ing pira-pira isyarah kula, isyarati ing pira-pira isyarah kula, asa mugi-mugi tak titu mugi bisyarati asa mugi-mugi tak titu mugi apa isyarah bisyarati kelawan kabungahan kula, watasfu lan mugi-mugi bening waktu punapa wektu kita lillahi keranten ibadah maring Allah, bikas fil hujbi sebab kebukae pira-pira tabir an aini saking mripat kula, warof il baini lan icalipun
raf'il baini lan icalipun aling-aling mimbaini saking antarane kula lan Allah wa tamsil kaifi lan kabuseke makalah kaifallah wal aini lan makalah ainallah binuril wajhi kelawan cahayane zat Tuhan ya Allah duh Gusti Allah salatullahi utawi rahmat azime Allah maulana duh bendoro kita alaman muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad bil huda kelawan pitutuh jana kang rawuh man ing kita waman lan tetep ing atase wong utawa Kanjeng Nabi bil haqqi kelawan beto hak aulana kang maringi sapa man ing kita syafi'il khalqi kang nyafaati para makhluk indallahi ana ngarsane Gusti Allah. Disampaikan di dalam kitab manaqib ini yang mana di situ berupa syair yang sering sekali kita baca. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajdillah ila akhirih, yang mana di situ di dalam syair tersebut kita meminta bantuan, kita berwasilah kepada para kekasih-kekasihnya Allah, yang mana di situ meminta bantuan, meminta lantaran, meminta wasilah dari para wali-walinya Allah, dari para kekasih-kekasihnya Allah, agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita minta, agar apa yang kita harapkan di situ diberikan kemudahan oleh Allah segera terwujud. Ya. Jadi caranya di situ kita meminta kepada Allah dengan cara merayu juga kepada kekasih-kekasihnya Allah. Ya. Yang mana di situ kita juga meminta banyak hal. Kalau jenengan bisa memahami daripada syair-syair yang di situ tertulis di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya apa? Situ kita menginginkan untuk mencapai yakni tujuan yang kita inginkan, agar apa kita diberikan kebahagiaan, tidak hanya sekedar bahagia di dunia tapi juga bahagia kelak nanti di akhirat. Asa ta'ti bisyarati wa tasfu waktuna lillah. Jadi kita meminta untuk mendapatkan kebahagiaan, kemudian bihat bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini mim baini, kita juga menginginkan melalui syair ini kita berdoa agar kita dibukakan terkait dengan hijab atau tabir yang di situ menutup mata kita, kemudian waraf il baini mim baini, menghilangkan penghalang yang mana di situ menghalangi antara kita dengan Allah, wa tamsil kaifi wal aini, agar di situ kita dibukakan atau terhapusnya keraguan kita terkait dengan bagaimana dan di mana Allah. Kebanyakan di antara kita kalau sudah diberikan penutup, kita sudah memiliki tabir yang di situ akan muncul yang namanya
keraguan, otomatis kita akan merasa jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kebanyakan di antara kita seperti yang disampaikan kemarin bahwasanya seseorang itu mudah untuk menerima nikmat, tapi ketika diuji oleh Allah maka yang banyak yang bermunculan di antara kita, di hati kita, justru keraguan kepada Allah. Jadi seseorang yang di situ ragu dengan hari esok, artinya ketentuan yang sudah disiapkan oleh Allah, skenario yang sudah disiapkan oleh Allah, itu adalah skenario yang terbaik. Tapi kalau kita ragu dengan ketentuan Allah, maka niscaya kita ini sebenarnya adalah orang yang suudzon kepada Allah. Ketika Allah sudah melahirkan kita di dunia, maka di situ Allah sudah mempersiapkan apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang di situ menjadi sesuatu hal yang seharusnya kita terima. Karena apa yang kita tidak minta saja Allah sudah memberi. Kita untuk lahir tidak meminta Allah memompa jantung kita, Allah tidak meminta Allah menggerakkan darah kita, tetapi di situ sudah menjadi qadarnya Allah, sudah menjadi ketentuannya Allah, bagaimana kinerjanya jantung, bagaimana kinerjanya paru-paru, bagaimana kinerjanya organ-organ yang berada di dalam tubuh manusia ini tanpa pengawasan dan juga kesadaran manusia. Andai kata di situ diberikan kesadaran, kita harus bernafas atau mungkin kita harus memompa darah kita dengan kesadaran, insyaallah akan banyak orang yang mudah mati. Tapi semuanya di situ sudah diatur oleh Allah, sehingga apa yang menjadi ketentuannya Allah itu sudah pasti akan terjadi. Kalau kita ragu dengan ketentuannya Allah, berarti kita ini adalah salah satu orang yang di situ masih bersuudzon kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi sampai kita punya asumsi, kita punya pemahaman kalau Allah hanya menguji kita tanpa kita diberikan peluang, tanpa kita diberikan kesabaran. Seakan-akan apa kita menjadi manusia, seakan-akan kita hanya menjadi makhluknya Allah, kita seakan-akan hanya menjadi abdinya Allah yang di situ hanya diuji oleh Allah. Kok koyo-koyo ndak eneng mari nih ujian yang diberikan oleh Allah. Padahal kita sendiri lupa atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita lupa dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Yang kita ingat hanya permasalahannya, hanya ketidakenakannya, hanya kepahitan-kepahitan saja. Sehingga kita lupa untuk bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita terima. Allahumma tugusti Allah wa kamalan katus lan kados barang ahdor tanah oleh dugeake tuan ing kita khotma kitabika ing mungkasi kitab tuan alladzi kang akrabta kang nerangake tuan fihi ing dalam kitab ansyara iri ahkamika saking piro-piro peraturan, piro-piro hukum tuan wa wahyikalan wahyu tuan alladzi kang angzal taha kang nurunake tuan ing wahyu mufarrikon halim bedaake baina halalika ing dalem antarane perkara kang halal tuan wa haramikalan perkara hukume haram tuan wana tabtana lan nganjurake tuan ing kita lita'arrudi maring mapaake awak ditawabihi dateng ganjaran maca kitab tuan al-jasimi kang agung wa hazzartana lan meden-medeni tuan ing kita ala lisani ing atase lisan wa'idihi ing penganceme kitab tuan syatida azabika ing bangete siksa tuan al-alimi kang banget larani waja'alna mongkon dadekake tuan ing kita mimman saking wong talinu kang lemes kulubuhum apa
apa kulubuhum pira-pira atine man ingda sama'i ayatihi ing dalem nalikane mireng ayat-ayate kitab Tuhan. Wayadinu lan tunduk sapa man laka dateng kutuan bimtithali awamirihi kelawan manut pira-pira perintahe kitab Tuhan. Wa manhiyati lan larangane kitab Tuhan. Faj'alhu mongko ndadekake Tuhan ing kitab Tuhan nuron ing cahaya nas'a kang lumaku bihi kelawan kita, bihi kelawan cahaya ila arasatil kiamati maring pira-pira pelatarane dina kiamat. Wasullaman lan dadosake ondo nak ruju kang munggah kita bihi kelawan sulaman ila daril muqamati maring desane kelanggengan. Allahumma duh Gusti Allah wasahil dan mugi-mugi gampilake Tuhan bihi sebab kita buka bahwa sebab kitab panjenengan. Kitab yang dimaksud ini adalah Al-Quran. Alaina ing atase kita karbasyaki ing rupeke arep mati ida dana tatkalane parek minna dateng kita arrohilu budal dateng darul muqamah wa balagot lan dumugi arruhu ruh minna saking kita at-tarabiyu ing pira-pira gulu menjing wa tajallalan ngedeng sapa malakul mauti malaikat jurupati dikopliha karena jabut roh min hujubil huyubi saking pira-pira tabir al huyubi min hujubil huyubi saking pira-pira tabir kang samar. Wakila lan den dawuhake man utawi sapane wong iku rokin bisa nyuwun sapa man wat tafati lan hale wis kumpul apa asaku wantes siji bisa kelawan wantes liya. Apa asaku betis siji bisaki kelawan betis liya ila rabbika tumuju maring pangeran sira yauma idin ing dalem dinane njabut nyawa almasaku kang den kiring wasorot lan dadi apa al-a'malu pira-pira amal kola ida ing iku kola ida padha den kalungake fil a'naki ing dalem pira-pira gulu. Allahumma duh Gusti Allah la tahulla ampun belenggu Tuhan yatan ing asta ilal a'naki maring pira-pira gulu akufa ila a'naki akufa ing pira-pira gulu pira-pira epe-epe tadarraat kang DP opo epe-epe ilaika dateng Tuhan.
ilaika maring tuan wa tamatat lan tetanggenan opo epe-epe fi sholawatika ing dalem pira-pira salate ashabul akufa alaika ing atase tuan rakiatan hale ruku' wa sajidatan lan sujud baina yadaika ing dalem antarane ngersane tuan wala tuqayyid lan ampun nyerimpung tuan bi angka lil jahimi kelawan rantene neraka jahim akdaman ing pira-pira delamaan saat kang melampah opo akdam ilaika maring panjenengan wa barozat lan medal opo akdam mimana zidiha saking pira-pira panggonane akdam ilal masajidi maring pira-pira masjid tomi'aha hale ngarep-ngarep ing dalem fima ing dalem barang ladai kakang ono ngarsane tuan wala tusimma lan ampun dadosake tuli tuan asma'an ing pira-pira kuping taladzat kang ngrasa enak apa asma bijala wati kelawan bijalawati tilawati kitabika kelawan manise maos kitab tuan al-karimi kang mulya wala tamsilan ampun dusek tuan bil ama kelawan buta ayunina ing pira-pira mripat bakat kang nangis opo ayun bidula milayali ing dalem petenge pira-pira wengi khaufan krana wedi min azabika saking siksa panjenengan al-alimi kang banget lorone Allahumma du Gusti Allah sholli mugi-mugi paring rahmat taklim tuan wa sallim lan keselamatan ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'i arbabil dzunubi kang paring syafaat maring pira-pira tiyang kang duwe pira-pira dosa wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi atibbail qulubi kang dados doktere pira-pira ati wa ala ummati lan ing atase umate Kanjeng Nabi alladzina kang sampurna kabeh kasyaf tambuka tuan lahum maring alladzina kula mahbubin ing saben-saben perkara kang den tutupi kula mahjubin ing atase saben-saben perkara kang den tutupi wa anal tahum lan paring tuan kula mahbubin ing saben-saben perkara kang den senengi mahabbat selagine isih niyup apa an-nafahatu pira-pira wewangian as-sahariyati kang sumeler wektu sahur wa ta'at tarat lan selagine ono apa al-majalis pira-pira majelis bi'arfin kelawan kondo wangine ahbaril ahyari bi'arfi ahbaril ahyari kelawan kondone wangine pira-pira ceritane wong kang bagus az-zakiyati kang bangsa suci atine al-miskiyati tukang bangsa minyak misik amin mugi-mugi jembatani tuan subhanaka subhana maha suci Rabbika pangeran tuan Rabb bil izzati pangeran kang maha menang amma saking barang yasifuna kang nyifati sapa kufar ing ma wasalamun lan
lan tambahi keselamatan alal mursalina iku tetep ing atase para utusan. Walhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Di antaranya doa yang di sini dibacakan oleh orang yang mengarang kitab adalah di situ meminta kepada Allah agar di situ bisa mendatangkan atau menghilangkan daripada kita memahami kitab-kitabnya Allah, diantaranya adalah Al-Quran, agar apa Allah bisa memberikan kemudahan kepada kita, bisa memberikan keterangan kepada kita melalui para guru-guru kita terkait dengan penjelasan daripada tatanan-tatanan hukum yang ada di dalam Al-Quran, bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram, kemudian bisa membangkitkan untuk kita bisa memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran, menghilangkan penghalang dari kita untuk kita bisa membaca Al-Quran. Jadi menghilangkan penghalang dari kita males membaca Al-Quran. Karena Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai perantara yang bisa menyampaikan daripada siksanya Allah yang sangat pedih. Kita bisa mengambil hikmah daripada ayat-ayatnya Allah yang di situ berupa larangan, berupa perintah. Kalau perintah harus dijalankan, kalau larangan harus dihindari. Sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa di situ kembali kepada Allah dengan cara yang husnul khotimah. Di antaranya kita harus di situ meminta kepada Allah yang mana kelak ketika dicabut nyawa kita, di situ kita bisa rela dan ridho ketika dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalau yang namanya malakul maut sudah mengambil nyawa, itu tidak ada toleransi. Ketika sudah dicabut nyawa kita, kemudian sudah sampai di tenggorokan, tidak ada yang bisa mengobati daripada sakitnya kematian kecuali atas izin daripada Allah. Semoga kelak nantinya ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, kita ini bagaikan kekasihnya Allah yang pulang kepada Allah, yang mana kita sangat rindu dengan Allah, yang mana kita ini sudah dinantikan oleh Allah. Jadi tidak hanya sekedar kita pulang kepada Allah, kita kembali kepada Allah, tapi kita pulang kepada Allah itu dengan membawa kerinduan yang sangat besar kepada Allah, bagaikan kita bertemu dengan seorang kekasih. Kemudian kita meminta kepada Allah jangan sampai ketika amal perbuatan kita ini diberikan, kita dalam kondisi tangan yang mengalung di leher. Kita juga berharap kelak nantinya ketika di hari kiamat buku amal diberikan kepada makhluk, kita bisa menerima amal perbuatan baik dengan tangan kanan. Artinya dalam kondisi yang di situ memang sesuai dengan takdirnya Allah, jangan sampai tangan kita diikat di leher. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat, untuk bisa melaksanakan rukuk dan juga sujud. Dan semoga kita ini memiliki kaki yang mana kaki ini tidak dirantai, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk berjalan keluar rumah menuju masjid atau mungkin juga melakukan sesuatu hal yang baik.
kita berdoa kepada Allah, semoga telinga kita ini bisa merasakan nikmatnya, merasakan lezatnya perhiasan daripada bacaan kitab-kitabnya Allah. Semoga Allah juga menghapus kebutaan dari mata kita. Artinya apa? Mata yang di situ diridhai oleh Allah, yang mana menangisi daripada siksaan yang nantinya kelak akan kita terima. Artinya apa? Menangis dalam keadaan taubat. Kalau kita sudah di situ tidak memiliki rasa untuk bisa menangis, itu justru membahayakan. Naudzubillahimin dari kita dimudahkan menangis, yang artinya menangis dalam kondisi kita ini mengakui daripada perbuatan amal yang kurang baik. Kemudian kita juga tidak lupa di situ membaca sholawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada para pendosa, dan juga kepada para keluarganya, yang mana beliau adalah para yang menjadi pengobat hati umatnya. Semoga kelak nantinya kita bisa berkumpul dengan beliau-beliau dalam keadaan yang memang diridhai oleh Allah. Kita bisa berkumpul, bisa diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang berhak menerima syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi, yang mana intinya kita meminta kepada Allah dimudahkan di dalam beribadah, kita dimudahkan di dalam melakukan ibadah, kita dimudahkan untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah. Begitu saja yang saya sampaikan. Ada kurang lebih maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Amada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bila kita sudah selesai. Ngapunten, Bu. Oke. Mohon doanya untuk Mbak Narti yang hari ini lagi sakit, karena kemarin dianjurkan untuk ngamar di rumah sakit, tapi beliaunya takut karena teman sebelahnya itu nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit meninggal, jadi dia ketakutan. Kayaknya beliau juga hadir, tapi kondisinya agak lemah nih. Minta doanya semoga. Semoga yang hari ini sedang sakit, kayaknya banyak ya. Sedang sakit juga segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat was-was, karena kalau yang namanya sifat was-was kemudian sifat ragu, di situ justru akan memperburuk yang namanya kesehatan kita sendiri. Jadi sifat was-was itu penyakit yang nantinya justru menjadi beban untuk kita. Justru itu yang menjadikan penyakit yang kita rasakan itu justru akan bertambah parah. Jadi, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, karena di era sekarang itu banyak penyakit yang
mungkin belum terdeteksi oleh kesehatan secara medis, tapi sudah mengakibatkan banyak korban, banyak orang yang di situ justru akan bertambah parah ya. Di antaranya yaitu tadi terkait dengan sesuatu hal yang kita takutkan. Kalau kita takutnya berlebihan, justru akan menjadi down ya, drop. Rasa takut ini yang justru akan menambah parah daripada penyakit kita. Insyaallah besok hari Jumat ya, kita khataman, tinggal qasidah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi ya, nanti kita baca di yang terakhir insyaallah hari Jumat kita khataman sebagai penutup daripada kegiatan di Ramadan kita. Jadi nanti setelah itu monggo kita tinggal nyantai ya, sambil beribadah di hari terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana kita sering dapat ujangan dari para guru-guru kita, para masyaikh kita, diusahakan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita ini terlena, jangan sampai kita ini meninggalkan Ramadan sehingga kita sia-sia. Artinya dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, tapi kita maksimalkan untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa kita ini mengambil ibadah yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita ini sudah terlena di 11 bulan, kita ini terlena dengan sesuatu hal yang seakan-akan kayak gak ada manfaatnya, yang mana seakan-akan hanya di situ menjadi sesuatu hal yang tidak baik untuk kita. Jadi diberikan kemudahan oleh Allah di bulan Ramadan, kita maksimalkan untuk bisa mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Akan digambarkan di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat luar biasa, yang mana di situ lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Akan digambarkan pada saat itu kalau kita bisa menemui daripada malam itu, kita seakan-akan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun sekian. Jadi kalau mungkin di usia saya sudah sekitar 30, berarti masih ada sisa bonus 53 tahun. Karena 83, berarti masih sisa. Tapi di situ ada sesuatu hal yang sangat langka, sehingga banyak yang di situ jarang orang bisa memahami terkait dengan malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu ditunjukkan kepada Allah di 10 malam terakhir atau seperti apa, itu adalah rahasianya Allah. Tapi kita berharap seperti yang kemarin adalah kita semoga bisa menemui malam Lailatul Qadar, baik dalam kondisi kita ini kondisi bangun atau dalam kondisi tertidur, tapi kita niatkan, kita meminta kepada Allah masih bisa ditemui atau kita masih bisa menemui daripada malam Lailatul Qadar. Salah satu ciri daripada orang yang di situ menerima atau menemui atau mungkin mengalami sesuatu kejadian yang sangat luar biasa di malam Lailatul Qadar adalah kita ini tetap memiliki semangat untuk beribadah walaupun yang namanya Ramadan telah berlalu. Karena apa? Di malam itu secara yang disampaikan oleh para masyayikh, di situ keilmuannya yang sangat luar biasa. Beliau menyampaikan malam itu adalah malam yang lebih baik, yang mana ketika orang beribadah di situ sudah dianggap seperti ibadah yang di situ 1000 bulan. Berarti kalau orang punya ibadah yang 1000 bulan, berarti keimanannya juga pasti bertambah, ketakwaannya pasti bertambah. Tidak mungkin orang yang keimanannya bertambah, ketakwaannya bertambah, untuk menyia-nyiakan sisa hidupnya untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi silahkan di-cross-check, silahkan dilihat pada diri kita masing-masing. Kita tidak usah menilai kepada orang lain, kita nilai pada diri kita.
Apakah kita di madrasahnya bulan Ramadan, di madrasahnya Ramadan ini kita selesai, kita keluar dari bulan Ramadan, apakah keimanan kita bertambah, apakah ketakwaan kita bertambah, atau justru malah berkurang. Kalau memang di bulan Ramadan kita ditempa di bulan Ramadan, kemudian ternyata tidak memberikan dampak apapun kepada kita, keimanan tidak bertambah, ketakwaan tidak bertambah, takut kita kepada Allah tidak bertambah, atau bahkan naudzubillah min dzalik, maksiat kita justru malah tambah, maka di situ harus kita introspeksi diri, apakah kita ini termasuk orang yang kelak nantinya bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi, bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi yang seperti ini. Karena apa? Kalau kita sendiri saja masih menilai diri kita sendiri sudah diberikan kemudahan oleh Allah, sudah diberikan kemurahan hatinya dari Allah, ternyata kita sendiri masih belum memahami, ternyata kita sendiri masih dablek, berarti kita yang harus introspeksi diri. Jangan sampai kita ini ditutup, kita ini mendapatkan takbir yang justru jauh dari Allah, yang mana seakan-akan kita tahu dengan kebaikan tapi kita sendiri tidak mau menerima kebaikan itu sendiri. Kita tahu apa yang kita lakukan salah tapi kita tidak mau merubah untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi. Berarti kalau kita masih memahami di dalam diri kita, ketika diberikan kebaikan ternyata kita masih memilih yang tidak baik, berarti kita ini yang harus introspeksi diri. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik kita diinginkan oleh Allah untuk tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya orang mengingatkan untuk jadi lebih baik, tapi apa yang kita terima, apa yang kita lakukan justru apa? Menambah sesuatu hal yang tidak baik pada diri kita. Kita diingatkan untuk jadi lebih baik, tapi diri kita sendiri yang menolak untuk menjadi baik. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu ada yang perlu dibahas. Gus, ada titipan. Oke. Ini beliau ada di dalam. Monggo. Beliau hari ini katanya sakit hati itu Bu Lasmi. Bagaimana untuk mengobati? Beliau ada di sini. Jadi sakit hatinya karena apa ini? Yang itu kan nih, Bu Lasmi. Betul. Ngapunten. Malah ingatan kalau wingi baru camping, undure kok sakit hati ngoten lho Bu. Buatan nyontar kerjaan bisa. Pun ngatos nih Mbak umum nih dulu. Dengan ono pun ruang pun boten cek ngaos. Boten diparingi link lho Mbak umum nih. Bilang seneng Gus. Ngapunten. Gak apa-apa, tapi isi bagian besok kita khataman. Isi bagian khataman nih, alhamdulillah. Terus ini sih Gus, ngapunten. Wau kan asal titipan pertanyaan. Temennya Mbak Solik itu beliau dinyatakan mungkin penyakitnya itu adalah kanker rahim yang dalam waktu 1 tahun itu head terus, jadi pendarahan. Hari ini kan puasa, apakah kalau tidak puasa itu harus bayar fidyah? Dan bagaimana kalau tidak bayar fidyah, apakah harus mengganti puasa? Karena dinyatakan di rumah sakit beliau akan operasi. Kayaknya tadi juga sudah tak jawab ya secara pribadi, tapi saya sampaikan lagi terkait dengan seseorang yang di situ diberikan kemudahan oleh Allah untuk meninggalkan puasa, ya harus difahami artinya dikarenakan faktor tertentu. Ketika seseorang mengalami sakit, ya, atau mungkin kita bahasa lebih bisa dipermudah bagaimana puasanya orang yang dalam kondisi sakit, itu ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah ketika seseorang ini memiliki sakit
kemudian secara fisik tidak mampu melakukan puasa pada saat bulan Ramadan, ya, tidak bisa melakukan puasa pada bulan Ramadan, tetapi masih memungkinkan, ya, sakitnya ini untuk bisa sembuh, walaupun sembuhnya ini masih membutuhkan jangka yang panjang, ya, jangka yang panjang. Jadi misalkan dia dalam kondisi sakit, ya, misalkan mungkin sakit lambung, misalkan ketika di situ digunakan untuk berpuasa justru akan memperparah penyakitnya, maka di situ diperbolehkan meninggalkan puasa. Artinya apa? Tidak boleh berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi belum tentu diperbolehkan meninggalkannya kemudian diganti dengan bayar fidyah, karena orang sakit lambung di situ masih ada kemungkinan untuk sembuh, ya. Tetapi kalau di situ tidak memungkinkan untuk sembuh, ya, misalkan sakitnya di situ mungkin harus melewati fase sampai sekian tahun, atau bahkan sebagai contoh misalkan sakit gila misalkan, karena kan gila itu bagian dari penyakit, kemudian ini tidak bisa sembuh, otomatis dia tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan, harus diganti dengan fidyah. Kalau di situ masih memungkinkan untuk sembuh, walaupun harus menunggu sekian bulan, maka di situ tidak boleh langsung dihukumi dengan membayar fidyah. Ya, dipahami ya? Tidak boleh langsung dihukumi dengan membayar fidyah. Misalkan hari ini saya sakit, tapi nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan saya bisa sembuh, maka bulan Ramadan ini saya tidak boleh berpuasa. Karena apa? Ketika saya berpuasa justru akan memperburuk daripada kesehatan saya. Otomatis saya harus menunggu sampai saya sembuh baru mengqadha puasa. Karena apa? Saya masih mampu untuk menjalankan puasa. Artinya mengqadha puasa. Ketika saya mengalami sakit yang di situ tidak memungkinkan untuk sembuh, ya, misalkan kayak penyakit-penyakit yang mungkin memang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Artinya kalau puasa justru tambah parah misalkan. Bagaimana mungkin karena faktor usia. Karena kalau orang sudah faktor usia, kinerjanya daripada tubuh ini tidak boleh kosong dalam kurun waktu sekian jam misalkan. Otomatis tidak boleh berpuasa. Ketika memaksakan puasa justru hukumnya lebih ke haram. Karena apa? Justru akan memperburuk kesehatan, sama dengan menyiksa diri. Nah, ketika sudah tidak memungkinkan untuk menunggu sembuh, maka di situ boleh diganti dengan membayar fidyah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan ini hanya nunggu 1 bulan, 2 bulan, berarti boleh di situ meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tapi tidak boleh langsung dihukumi dengan membayar fidyah. Paham? Ya, jadi sekali lagi, kalau sakitnya, tapi ngeten piyambake dereng sumerep niku dokter dereng maringi pirsa penyakite kapan apa saged di ini kapan niku dereng saged tasih di carane apa napa niku kumu tasih diperiksa-periksa ngoten lho. Masih diobservasi. Ya, intinya gini, kita tidak boleh langsung menghukumi ketika kita meninggalkan puasa karena faktor tertentu, ya. Kemudian, ini saya tahun ini Ramadan tidak boleh berpuasa. Kemudian langsung kita membayar fidyah, tidak boleh. Artinya harus menunggu prosesnya. Ini kalau misalkan harus menunggu 11 bulan sebelum di bulan Ramadan, boleh enggak? Boleh. Misalkan sekarang anggap saja ini bulan Ramadan, kemudian nanti sampai sebelum bulan Ramadan ketika ketemu dengan bulan Sya'ban ternyata belum sembuh dan belum mampu untuk membayar qadha daripada puasa, maka di situ harus kita membayar fidyah.
Ngapunten Gus, kalau bayar fidyah itu di luar bulan puasa apakah boleh? Boleh. Sama dengan kita mengkodok, ya. Sama dengan kita mengkodok. Karena kita tidak boleh langsung menghukumi, oh ini langsung diganti dengan bayar fidyah, tidak boleh. Jadi orang yang masuk kategori daripada membayar fidyah, artinya mengganti puasanya dengan fidyah di antara orang tua yang memang dalam kondisi secara usia tidak memungkinkan berpuasa. Kemudian orang yang di situ sakit parah, ya. Kalau memang sakitnya sudah parah, maka di situ tidak boleh dipaksakan. Ya. Bisa difahami ya. Kemudian kalau di situ ketika orang di situ meninggalkan puasanya, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian kita masih menunggu waktu di situ kita bisa memungkinkan tidak untuk mengkodok. Berarti kan masih ada rentan waktu untuk kita menunggu hasil daripada observasi. Bisa dipahami ya? Gus ngapunten. Ya. Kalau kan itu sudah tahu bahwa itu adalah darah kotor, bukan darah haid. Tetapi dia tidak ngerti kapan dia waktu haid tanggal haidnya, dan bagaimana itu kalau untuk menghitung darah istihadah, dan apakah itu boleh melakukan puasa? Kalau dalam posisi seseorang lupa, ya, dengan kebiasaannya ketika haid, ini kan kita otomatis mengacu kepada catatan masing-masing terdekat. Artinya, mohon maaf, seorang perempuan kayaknya tidak mungkin dia semudah itu untuk melupakan kapan saya ini proses menstruasi, kapan perkiraan saya datang bulan. Kayaknya tidak mungkin. Ini kalau persepsi saya, karena mau tidak mau itu akan berpengaruh di kesehatan dari masing-masing orang. Jadi kalau memang melupakan, ya, atau mungkin memang terlupa, tidak ingat, maka otomatis yang kita ingat adalah kapan terakhir dari catatan yang kita miliki di situ, kemudian nanti diperkirakan. Karena dari darah haid yang pertama, kemudian nanti sampai dihitung sesuai dengan ketentuannya kemarin, ya, otomatis di situ berapa hari yang dikategorikan darah haid, berapa hari yang dikategorikan darah istihadah. Tapi apakah boleh melakukan puasa Ramadan di saat darah itu keluar? Coba ya, jenengan sampaikan secara komplit coba, biar tidak ini salah tafsir. Temennya itu sudah 1 tahun, yaitu pendarahan terus. Lebih Bu, 1 tahun lebih. Tahun lebih. Dan hari ini adalah dinyatakan mungkin akan dioperasi, tetapi belum ada jadwalnya. Nah, hari ini adalah jatuh Ramadan. Itu apakah harus bayar fidyah atau akan menggantikan puasa nanti? Nah, tetapi waktu haid itu dia juga lupa. Tetapi kalau waktu haid itu ingat, banyaknya haid, darah haid itu adalah 15 hari. Apakah setelah 15 hari itu dinyatakan darah istihadah, apakah boleh melakukan puasa? Jadi ada 3 pertanyaan, apakah bayar fidyah atau menggantikan puasanya nanti, dan apakah kalau ingat bahwa haidnya itu tanggal berapa di saat hari ini adalah Ramadan tiba, setelah 15 hari itu adalah darah haid, apakah setelah 15 hari itu adalah dinyatakan darah istihadah, apakah boleh melakukan puasa? Berarti gini, yang harus dipahami dulu, ini kan studi kasus ya, studi kasus. Apakah darah yang keluar ini termasuk daripada darah haid atau bukan? 1.
Kalau sudah menemui hukumnya, misalkan ini darah haid, berarti jelas, ya jelas dia harus meninggalkan puasa, harus dikontok di lain hari, tidak boleh membayar fidyah. Kemudian yang kedua, ketika hukumnya di darah penyakit, ya, seperti yang disampaikan kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas terkait dengan darah perempuan. Ketika di situ memang posisinya menjadi darah istihadah, ya, artinya di sini adalah darah yang keluar selain daripada hari haid ataupun juga nifas. Jadi pahami ya. Seperti gambaran kecil, gambaran yang bisa mudah ditangkap adalah yang di situ melebihi daripada 15 hari misalkan. Emang di situ kategorinya adalah darah istihadah. Maka seseorang yang dalam posisi istihadah, yang di situ seseorang yang tetap mengeluarkan darah setelah haid, ya, kemarin kita sudah memahami tetap dia wajib sholat. Benar ya? Dengan cara dibersihkan dulu. Berarti termasuk ketentuan wajib berpuasa. Ya. Karena yang di situ dilarang adalah orang dalam kondisi nifas dan juga dalam kondisi haid. Jadi pahami ya? Oke. Jadi tapi caranya ketika tadi disampaikan untuk sholatnya juga harus di situ berbeda dengan orang yang dalam kondisi normal. Dan jenengan saya yakin lebih paham bagaimana prakteknya. Tidak usah saya praktekkan. Ya, tidak usah saya jelaskan terkait dengan prakteknya seperti apa seseorang yang dalam kondisi istihadah kemudian berpuasa atau mungkin juga melakukan sholat. Ya. Tetapi di situ yang harus dipahami terkait dengan orang yang istihadah tetap diwajibkan berpuasa. Ya. Jadi pahami ya. Ya. Jadi tapi tadi disampaikan ini berbeda loh ya, berbeda kasusnya ketika mohon maaf seorang tersebut sudah dihukumi memang sakit. Berbeda nanti kasusnya lagi. Kalau memang misalkan ketika dipaksa untuk berpuasa, di situ justru menambah parah daripada penyakit. Ini tidak boleh. Maka harus menunggu untuk sembuh dulu. Ya. Bisa dipahami ya, harus menunggu sembuh dulu. Tidak boleh langsung digantikan dengan fidyah. Berarti ingatkan Gus, apabila keluarnya darah itu membuat lemes badan atau mungkin bukan perkara keluar darah kemudian menjadikan lemes, tidak. Seseorang ketika berpuasa itu kan memiliki ketentuan yang berbeda. Ketentuan yang berbeda ini adalah tidak boleh di situ kayak kita makan, kemudian minum dan lain-lain yang itu membatalkan puasa misalkan. Ketika seseorang ini melakukan ibadah puasa, yang mana ibadah ini justru memperburuk daripada kesehatan orang tersebut, karena orang tersebut dikategorikan orang yang sakit. Karena fase di mana seorang haid dan juga istihadah ini adalah orang yang dalam kondisi normal, tidak memiliki penyakit ya, tidak dalam kondisi sakit. Karena istihadah dengan haid itu adalah fase yang mungkin selalu dan biasa dilalui oleh seorang perempuan. Ya. Jadi, tapi kalau dalam kondisi sakit itu adalah kondisi tertentu yang mana di situ harus dipahami, misalkan kayak orang dalam kondisi menyusui. Ini juga ketentuan yang berbeda. Misalkan ketika menyusui seperti apa, kemudian yang menjadi fasenya, misalkan kalau dalam tidak berpuasa nanti berpengaruh enggak di air susunya, berpengaruh enggak dengan bayinya. Ini juga sama. Ada ketentuan yang berbeda. Jadi di sini yang kita bahas adalah ketika seseorang di sini dalam kondisi sakit, ya, kita terlepas dari istihadah dan juga haidnya dulu. Kalau orang dalam kondisi sakit, kalau memungkinkan masih sembuh, maka tidak boleh langsung dengan membayar fidyah.
Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk menunggu kesembuhannya, ya, maka langsung boleh dibayar fidyah. Ya. Misalkan ya, orang sakit kemudian meninggal dunia. Ada salah satu ulama yang berpendapat boleh dikodokkan oleh anaknya atau ahli warisnya, atau boleh dibayarkan fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan sebelum meninggal. Ini sebagai contoh. Ya. Atau mungkin orang dalam kondisi tua, ya kan, atau mungkin sakit yang parah yang tidak boleh di situ berpuasa karena justru akan memperburuk kinerja daripada organ manusia. Maka di situ langsung boleh dibayar fidyah. Tapi nyateng Quran, niku piyambak ini tiap hari niku harus minum obat. Nah, berarti otomatis kan di situ dia kan tidak boleh berpuasa dulu. Artinya tidak boleh langsung dibayar fidyah. Yang menjadi permasalahan di sini bukan terkait dia meninggalkan puasanya, tidak, tetapi tidak boleh langsung dibayar dengan fidyah atau digantikan puasanya dengan fidyah. Karena kita tidak tahu perubahan daripada penyakit itu. Misalkan hari ini mungkin daripada observasi dokter mengatakan boleh, ya boleh di situ misalkan untuk berpuasa. Kita masih harus husnudzon dengan diri kita. Masa di dalam kurun waktu daripada 350 berapa sekian hari, sisanya daripada dipotong bulan Ramadan 300 hari sekian di situ, masa kita menyisihkan waktu 30 hari tidak mampu, kan gitu. Atau mungkin nyuri-nyuri waktu untuk berpuasa, misalkan dicicil 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali bareng dengan Senin Kamis misalkan, boleh. Artinya apa? Kita tidak boleh langsung mengatakan ketika kita sakit, ini tidak bisa sembuh misalkan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali atas observasi dokter mengatakan ini tidak boleh berpuasa. Ya, kalau sudah mengatakan dokter seperti kayak contoh kayak orang yang tua tadi disampaikan. Orang yang tua renta dan otomatis tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka jelas kita tidak mungkin akan menunggu beliau untuk bisa berpuasa. Karena jelas tidak mungkin bisa berpuasa. Maka di situ harus digantikan dengan fidyah. Fidyah apakah boleh dibayar setiap hari atau harus nunggu 30 hari? Boleh. Setiap hari boleh, dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti dibagikan, boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh dihukumi langsung ketika beliau sakit, langsung dihukumi ini tidak boleh berpuasa, langsung diganti fidyah, tidak boleh. Contoh misalkan kayak orang yang di situ punya tanggungan puasa di bulan Ramadan sebelumnya, kemudian sudah masuk bulan Ramadan, dapat turnamen, ya, wis diwene waktu sakmono hari ternyata nyisihne waktu utangnya ndak ada mari, misalkan. Itu hukumnya pripun, Pak? Ya, harus dikodok plus bayar fidyah. Tetap harus dikodok. Fidyahnya sebagai hukuman. Ya. Tetangga Fred ada yang katanya nggak boleh puasa sama bosnya. Mbak bilang majikannya ngasih uang buat bayar fidyah. Oke. Ini terkait dengan ibadah tidak boleh. Monggo silakan nanti dibaca di chatnya ya, biar nanti lebih paham. Intinya, mohon maaf, ketika kita dilarang atau tidak diizinkan berpuasa, ya kan, atau mungkin kita berhalangan untuk berpuasa, jangan langsung kemudian kita menghukumi boleh membayar fidyah. Kecuali kalau jenengan mau menghukumi diri jenengan tidak sanggup berpuasa atau tidak sah melakukan puasa. Sebagai contoh salah satunya orang yang hilang akal misalkan. Monggo kalau jenengan mau mengambil hukum itu. Ya. Karena salah satu yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang hilang akal. Mohon maaf bahasanya agak kasar, karena apa? Kalau jenengan sendiri terkait dengan ketentuan hukumnya Allah, kemudian mempermainkan dengan cara seperti ini,
yang mana kurun waktu kita berpuasa yang wajib itu adalah mungkin 29 atau 30 hari. Kalau misalkan kemudian kita tidak bisa berpuasa karena hal yang lain, ketika kita diberikan kelonggaran oleh Allah, ya jangan disia-siakan kesempatan itu untuk mengqadha puasa. Bisa dipahami? Ya. Kalau jenengan kemudian mengatakan udah nanti aja kalau sudah pulang ke Indonesia kemudian kita qadha misalkan. Nah pertanyaan saya, apakah jenengan menjamin ketika pulang terus ingat dengan mau mengqadha puasa? Kalau mati dulu tuh. Ya wallahu a'lam. Ya. Karena apa? Mohon maaf, puasa itu sangat istimewa. Puasa itu sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena orang lain tidak tahu dengan kita ini berpuasa atau tidak. Puasa ini salah satu ibadah yang di situ yang tahu hanya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Sang Khalik. Mau jenengan misalkan di situ mohon maaf ya, puasa atau tidak. Misalkan jenengan tidak puasa karena mungkin hal yang lain. Tidak mungkin jenengan kemudian ketika ditanya puasa tidak. Misalkan jenengan tidak puasa kemudian jawab puasa. Orang tidak ada yang tahu. Orang tidak ada yang ngerti. Yang tahu jenengan puasa atau tidak hanya jenengan dengan Allah. Bisa dipahami ya. Yang menjadi permasalahan misalkan jenengan tidak boleh puasa karena hal yang lain. Misalkan alasannya nanti mengganggu kinerjanya ketika bekerja misalkan. Mengganggu kesehatan ketika bekerja misalkan. Atau mungkin kekuatannya ketika bekerja misalkan. Asalkan selama jenengan bisa tetap menjaga kekuatan jenengan ketika bekerja, tidak mengurangi kinerjanya jenengan, saya rasa tidak jadi masalah. Atau mungkin jenengan diberikan kelonggaran untuk libur di hari Minggu misalkan, atau mungkin Sabtu dengan Minggu, atau mungkin hari-hari tertentu, ya itu dimanfaatkan untuk bisa berpuasa. Artinya yang namanya puasa ini adalah salah satu ibadah yang mana urusannya jenengan dengan Allah, urusannya adalah masing-masing. Kalau sholat misalkan kita masih bisa dilihat sholat ya, masih bisa dicek oleh orang lain. Jenengan melakukan sholat dilihat tuh ternyata beliau sudah sholat. Tapi kalau puasa, mau jenengan puasa atau tidak itu tidak ada yang tahu. Jenengan puasa atau kemudian bilang jenengan tidak puasa juga tidak jadi masalah. Mau jenengan tidak berpuasa ditanya kalau buka bersama ya sah-sah saja, tidak jadi masalah ya. Jadi kalau misalkan ya, jenengan diberikan kelonggaran bisa berpuasa ya silakan dimanfaatkan untuk berpuasa. Selama di situ tidak mengganggu kinerjanya jenengan, saya rasa tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika jenengan diberikan kelonggaran tapi tidak mau memanfaatkan untuk berpuasa. Ini justru bermasalah. Yang bermasalah jenengan, bukan majikannya. Karena apa? Majikan itu kalau saya lihat posisinya adalah ketika seseorang berpuasa itu lemes, kemudian lemah, lesu, letih, malas, dan lain-lain. Ini yang tidak diharapkan dari orang yang bekerja kepada beliau. Tapi selama jenengan bisa menutupi daripada apa yang menjadi prasangkanya beliau, saya rasa tidak jadi masalah. Karena apa? Tenaganya orang berpuasa dengan tidak berpuasa itu tidak ada yang tahu bedanya kalau dia tidak pernah posisi itu. Selama jenengan tetap terengginas, saya rasa tidak jadi masalah. Ya, tetap bisa beraktivitas. Karena kebanyakan orang ketika berpuasa, karena berpuasanya berjamaah, coba kalau jenengan sendiri, saya rasa akan berbeda rasanya. Satu hal, mungkin hari ini di bulan Ramadan jenengan bisa meninggalkan puasa atau berpuasa ya. Tetapi ketika jenengan meninggalkan puasa bisa mengqadha puasa, tapi suasananya akan berbeda. Bisa dipahami ya. Jadi kalau memang jenengan tidak diperbolehkan puasa dan memang karena alasan yang lain, selama jenengan diberikan katanya makanya
Kembalinya lagi, mohon maaf ngapunten, bahasanya agak kasar. Silahkan terkait dengan ibadah, jangan Itu punya pertanyaannya ketergantungan. nopo Gus? Mboten kok. Di chat silahkan dibaca. Nah, ujuk-ujuk dijawab ngoten lah sing pintune. Silahkan dibaca di chat, ya. Manfaatkan HP-nya untuk membaca, jangan hanya mendengarkan apa yang saya ucapkan. Saya tadi udah ngomong ya, Intinya, ketika seseorang tidak diperbolehkan puasa oleh majikan, bahkan ini mohon maaf ranahnya kan sudah di situ, seakan-akan bisa diganti dengan fidyah, mempermudah hukum misalkan. Kalau jenengan menggunakan hukum fikih kontemporer monggo, tapi secara hukum yang saya pahami dari madhabil arba'ah, dari beberapa madhab, tidak semudah itu untuk mengganti fidyah. Tadi kita sudah bahas terkait dengan orang yang sakit, tapi hari ini karena tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, tapi ini persepsi saya karena saya tidak pernah ada di Hong Kong atau pernah di luar negeri. Ya, atau mungkin tidak pernah bekerja dengan orang. Tapi pernah bekerja dengan orang ketika saya diizinkan berpuasa selama tidak mempengaruhi kinerja saya. Ya. Tapi kalau jenengan memang tidak diizinkan alasannya A, B, C sampai Z misalkan, ketika jenengan diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa itu dimanfaatkan. Jangan mempermudah hukum. Karena yang namanya wajibnya berpuasa itu melekat pada masing-masing orang. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya. Jadi kalau jenengan misalkan meninggalkan puasa karena hal-hal seperti ini, kemudian ketika diberikan kemudahan oleh Allah bisa beribadah, bisa berpuasa, ya dimanfaatkan. Misalkan hari Senin sampai Sabtu, misalkan jenengan tidak bisa berpuasa karena di bawah tekanan majikan. Mohon maaf saya mengatakan tekanan majikan. Karena apa? Ketakutan jenengan terhadap majikan. Kemudian ketika di hari Minggu jenengan bisa keluar, bisa kegiatan, dan bisa meluangkan waktu untuk berpuasa, silakan dimanfaatkan. Ya, silakan dimanfaatkan. Jangan kemudian nih hari Senin sampai hari Sabtu, kemudian tidak bisa berpuasa karena faktor yang lain misalkan, kemudian di hari Minggu ngejak mokel kancani. Ini berbeda lagi. Jangan semudah itu kemudian, ini kan saya tidak bisa berpuasa, besok saya ganti fidyah misalkan. Tidak bisa. Selama jenengan masih memenuhi kriteria untuk orang berpuasa, tetap wajib. Mau sampai kapanpun. Mau wajib sampai kapanpun. Mau jenengan nanti bahasanya nunggu jenengan ganti bos misalkan, atau ganti majikan, atau nunggu sampai pulang, monggo silakan. Karena apa? Yang namanya puasa itu hubungan personalnya jenengan dengan Allah. Yang tahu adalah hanya jenengan dengan Allah. Bisa dipahami ya? Mau jenengan puasa silakan, mau jenengan tidak puasa silakan. Itu urusannya dengan jenengan dengan Allah. Yang tahu jenengan puasa itu hanya Allah. Orang lain ketika ditanyakan jenengan puasa tidak, jenengan tidak puasa, kemudian jawab puasa juga tidak ada yang tahu. Mau jenengan tidak berpuasa, ngomong puasa juga tidak ada yang tahu. Mau jenengan tidak puasa melok buka bareng ya, tidak ada yang tahu. Ya, gak mungkin masing-masing orang kemudian nanya puasa tidak ketika berbuka bersama, tidak mungkin. Tapi yang jelas jangan sampai kita mempermudah hukum, jangan sampai kita ini memanfaatkan hukum ketika diberikan kemudahan oleh Allah. Selama jenengan masih masuk kriteria orang yang wajib berpuasa, maka hukumnya tetap wajib. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan jenengan kayak tadi, ini salah satu, saya tidak hanya menyalahkan tapi memberikan solusi. Ketika jenengan puasa bisanya cuma hari Minggu misalkan, ya udah berarti selama Ramadan berarti cuma hari Minggu, berarti 4 kali, kemudian sisanya masih belum bisa berpuasa. Lah nanti setiap hari Minggu ketika libur silakan berpuasa untuk mengkodok puasanya Ramadan jenengan. Jangan langsung membayar fidyah. Masa di antara sekitar 11 bulan kita mengganti atau mengkodok puasa keberatan. Tapi kalau sudah muncul sifat malesnya, ya udah
Ya doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa beribadah. Itu aja. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai mempermudah kemudian langsung diganti fidyah, enggak bisa. Kecuali kalau jenengan termasuk kriteria orang yang tidak wajib berpuasa, diantaranya orang tidak punya akal, monggo. Tapi lah jenengan masih bisa bedakan mana di sini uang rupiah, mana uang dolar, mana $1, mana $10, mana $100. Berarti jenengan masih masuk kriteria orang yang punya akal, berarti jenengan masih wajib berpuasa. Tapi lah tidak bisa beda nih antara $1 dengan $2 dengan $100, tidak bisa beda nih ya, maka silakan untuk jenengan mau meninggalkan puasa. Saya yakin banyak orang yang mau nerima dolarnya jenengan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu terkait dengan berpuasa. Monggo di sisa Ramadan ini jangan disia-siakan ya, tetap harus dimanfaatkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ketika kita tidak bisa berpuasa juga harus jelas alasannya. Jangan hanya karena kita takut dan hanya karena kita ini di bawah tekanan. Ketika kita memang tidak bisa berpuasa dengan alasan apapun, jangan juga mempermudah hukum kemudian nanti tinggal mengganti fidyah wahai selesai. Tidak semudah itu. Selama kita masih bisa diberikan kemudahan oleh Allah, selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa mengkodok puasa, maka di situ harus tetap kita kodok bagaimanapun caranya. Kayak tadi saya sampaikan, saya tidak hanya menyalahkan tapi memberikan solusi. Setiap 1 bulan berarti kan 4 kali, berarti tinggal mengkalikan, masih ada sisa, ya kan? 4 kali 10 bulan berarti ada 40 hari, ada 40 minggu. Silakan di situ untuk mengambil setiap minggu untuk berpuasa. Itu 10 bulan saja sudah selesai untuk kita bisa mengkodok puasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Bisa dipahami ya? Terus ini ada pertanyaan. Monggo. Boten loh, Bu. Tadi itu udah dibahas. Oh ya ini. Ya aku belum. Mau majikannya dikasih 1.500 tuh. Turun bayar fidyah, nggak usah bayar fidyah, uangnya diambil, tapi tetap puasa aja. Loh ya. Saya tidak menyalahkan ya. Saya tidak hanya menyalahkan, tapi saya memberikan solusi juga. Artinya Gus, gini. Tapi gini Gus, 1.500 itu kan uang dari majikan. Tetapi kalau kita ngambil uang tersebut kan untuk membayar fidyah. Tetapi uang itu untuk kita pribadi, terus kita Karena tak kirim rekening aja. Saya nerima fidyahnya. Enggak, maksudnya bagaimana hukum uang itu? Apakah kita mendolimi majikan atau bagaimana hukum uang tersebut? Gini, uang itu sudah menjadi haknya jenengan. Kita kembali ke hukum yang mana kita tidak boleh semudah itu memutuskan hukum. Ya, artinya gini. Ketika jenengan menanyakan bagaimana hukumnya uang itu ketika tidak dipergunakan untuk bayar fidyah, boleh. Apakah itu mendolimi daripada majikan? Tidak. Karena jenengan memang tidak boleh mendahulukan bayar fidyahnya dulu. Harus juga dikodok dulu, baru kalau memang iya, buat THR lah, buat THR. Ya tinggal mengkalikan aja. Artinya gini, ketika di situ kan hukum awalnya kan jenengan tidak boleh membayar fidyah dulu. Kalau jenengan memaksakan bayar fidyah berarti kan jenengan mempermainkan hukumnya Allah, ini tidak boleh. Ya. Artinya saya tidak hanya menyalahkan tapi memberikan solusi. Ketika di bulan Ramadan itu kan 1 bulan. Katakan kita ambil 30 hari kita meninggalkan puasa. Mergo belas tidak iso puasa misalkan, karena kita dipantau oleh majikan misalkan. Kemudian kita hanya bisa mungkin dalam 1 bulan setiap hari Minggu kita bisa longgar untuk bisa berpuasa karena dengan kegiatan dan lain-lain misalkan. Artinya di luar pantauan daripada majikan misalkan di hari Minggu, berarti kita bisa berpuasa. Anggap saja kita tiap hari Minggu bisa berpuasa. 1 bulan itu ada 4 minggu, 4 hari Minggu, berarti setiap bulan itu tinggal
kita berpuasa 4 kali. Kalau misalkan berpuasanya di situ 30 hari, kan tinggal mengkalikan butuh berapa bulan untuk berpuasa. Kan sisanya daripada bulan Ramadan itu kan ada 11 bulan. Ini solusi, ya. Ya enak Gus kalau ijir-ijirannya Gus yang laksana itu Gus hari Minggu menggoda. Saya kan memberikan solusi, ya. Saya memberikan solusi. Hari Minggu itu berkat banyak. Alhamdulillah. Ya. Kalau puasa berarti nggak komanan berkat. Ya alhamdulillah, jenengan berkati dibagi sama Allah. Ya, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antara salah satunya apa? Kita terbebas dari yang namanya tunggangan atau tanggungan kepada Allah. Ya kan tidak setiap bulan atau setiap minggu kan tidak. Ya kan? Artinya saya tadi menyampaikan 11 bulan. Minggu loh, Gus. Saya kan menyampaikan setiap minggu. Kalau berpuasa berarti kan ada 44 minggu. Kita butuhnya kan tinggal 30 hari, masih ada sisa. Masih bisa ngerasakan nikmati tumpeng. Ya, masih bisa ngerasakan nikmati tumpeng. Jadi kalau hukumnya uang yang dikasihkan oleh majikan gimana kalau tidak digunakan untuk bayar fidyah? Kita kan tidak boleh bayar fidyah dulu. Harus dikodok dulu. Jadi tidak apa-apa nanti. Ya tidak apa-apa, itu kan haknya jenengan. Ya, kecuali kalau bahasa disampaikan oleh majikan dan majikan paham terkait dengan hukum kita. Beda. Kan majikan kan tidak ngerti dengan ketentuan hukum kita. Beda dengan jenengan nanti misalkan kerja di daerah Arab, beda. Kenapa? Majikannya paham karo ketentuannya syariat Islam. Ya, beda. Kalau misalkan jenengan memang tidak diperbolehkan berpuasa dan harus bayar fidyah, jenengan diganti uang bayar fidyah misalkan. Nah ini kalau nggak dipakai untuk bayar fidyah, jenengan yang dosa. Ya, ketentuan hukumnya seperti itu. Kalau jenengan masih memungkinkan untuk mengkodok, maka uang yang harusnya digunakan bayar fidyah boleh digunakan untuk yang lain. Tapi kalau memang jenengan tidak boleh berpuasa dan memang tidak memungkinkan berpuasa, kemudian jenengan dikasih uang untuk bayar fidyah, jenengan gunakan untuk yang lain, maka haram hukumnya. Ya, paham ya? Clear ya? Tidak ada masalah ya? Bisa diterima? Oke. Nanti saya terima fidyahnya, tidak apa-apa. Uang cash tapi. Monggo yang mungkin perlu diperjelas. Tapi saya kok nggak enten karena sudah jam 12 lebih 15 Siap. menit. Siap. Jadi takutnya teman-teman nanti sahurnya kesiangan karena kita harus istirahat. Kalau sahurnya kesiangan, nyambung sahur setelah zuhur ya. Nyambung sahur. Iya. Sahurnya ditambah. Yang jelas terakhir catatan saya, kita tidak boleh menghukumi terlalu mudah untuk kita sebagai pengganti daripada puasa Ramadan dengan mempermudah kita membayar fidyah. Tapi tidak semudah itu, kita harus melaksanakan ketentuan syariatnya dulu. Kita laksanakan dulu. Kalau memang kita kondisi sakit, ya harus kita tunggu sembuhnya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita di situ berpuasa karena udzur syar'i, maka boleh kita dengan mengganti untuk bayar fidyah. Dan juga ada yang di situ harus bayar fidyah plus berpuasa juga ada. Ada ketentuan hukum tersendiri. Nanti silakan Bu Umu di-share yang sudah saya berikan ke jenengan dan dipahami terkait dengan kaifiyahnya bayar fidyah seperti apa. Nanti bisa diminta penjelasan kepada bapak-bapak NU yang ada di lembaga dakwahnya NU, biar mereka juga bekerja, biar mereka juga mencerdaskan anggotanya NU, tidak hanya pinter tiba dewi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pembahasan lagi, semoga apa yang kita pelajari ketika kita membahas manaqib daripada Syaikhul Qadir Al-Jailani bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran daripada perjuangan beliau, daripada
kehidupan beliau, bagaimana perilaku beliau, dan semoga kita mendapatkan daripada apa yang kita harapkan, diantaranya apa, mendapatkan siri daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita bisa dipahamkan, bisa dipermudah untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan besok nanti kita hari Jumat malam kita khataman terkait dengan ngaji Ramadan. Nanti mohon untuk yang lain ya, yang menginginkan ikut khataman, nanti sekaligus kita kirim doa kepada para leluhur. Mungkin kalau bahasa ini orang Jawa apa sih, kirim doa kepada leluhur itu, oh ya magenan, nanti di hari Minggu silakan dengan yang tumpengan, oh ya malaman, oh ya malaman ya, ada magengan kan saurunge. Nanti yang hari Jumat kita kirim doa kepada para leluhur, mungkin para nama-nama arwah nanti bisa dikirimkan ke saya atau lewat grup. Nanti akan kita baca, kita kirim doa bersama setelah kita menghatamkan kitab ya, karena kan tinggal syair daripada yang terakhir itu aja. Nanti tinggal setelah itu kita baca doa, kita istighosah atau seperti apa nanti terkait dengan teknisnya. Kemudian nanti kita khataman, nanti kita break sejenak untuk kita lebih giat melewati akhir daripada bulan Ramadan ya. Dan semoga nanti setelah selesai daripada bulan Ramadan tetap memiliki semangat untuk ngaji ya, tetap memiliki semangat untuk ngaji, yang mana jenengan mungkin dalam kondisi sakit juga semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, yang hari ini dalam kondisi kesusahan diberikan kegembiraan oleh Allah, yang hari ini mungkin masih merasakan sumpek, terus apa meneh bahasane buntu, sudah oleh THR apa neh lah kuwi mang, wis pokoke apa aneh-aneh lah pokok itu. Coba diturunkan bagaimana emosionalnya, diturunkan terkait dengan egonya, ekspektasinya, angen-angennya jangan sampai terlalu tinggi, jadi tidak sampai kita ini berputus asa daripada sisa hidup kita. Hidup sudah dibuat enak, tidak usah dibuat susah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.